Oh, corrupted ya. Iya, nggak apa-apa laptop Aku laptopnya error dulu ini Ah, loading. Tanya aku lama joinnya. iya, nggak apa-apa, Tar. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita juga masih sambil nungguin beberapa yang lain. Sebentar masih ada 1 menit lagi sambil buat Tio kirim dulu halo-halo ke teman-teman yang lain. Kayaknya sebagian ada yang masih di jalan, ada yang lagi baru bangun tidur, ada yang masih makan. Jadi nggak apa-apa. Kita sambil ini ya, sambil kita mulai. Oke, sambil nungguin teman-teman yang lain, mudah-mudahan nanti teman-teman segera bergabung. Oke, buat Iwa mana ya? Muncul dulu. Oke. Oke, nah hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suaranya mana ya? Anak Warahmatullahi Bu Atiwa mana nih Waalaikumsalam suaranya ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bu Afiti. iya. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sambil juga belajar banyak, sambil juga tanya-tanya ke kakaknya Bu Atiwa. Nih kayak ini kakak aku ini dia ini kakaknya Bu Atiwa. Nanti tanya aja kakak kandung apa kakak apa kakaknya Bu Atiwa. eh Seput tentang judulnya aja A Doctor with No Patients. Kok bisa ya ada dokter yang nggak punya pasien? Nah, pasiennya maksudnya nggak ada pasien tuh nggak ada yang mau berobat sama dokter Tiwu. Apa maksudnya dokter Tiwu tuh ngerjain apa ya? Kok dia bisa-bisanya dia dokter tapi nggak punya pasien? Ternyata ada loh dokter yang emang nggak punya pasien tapi dia tetap berkontribusi, tapi dia juga tetap memberikan sesuatu yang besar karena jadi dokter tuh dia udah berjanji, dia nggak kayak Bu Atiwa yang nggak bikin janji apa-apa, dia tuh udah berjanji untuk memberikan manfaat kepada siapa, kepada umat manusia yang lain. Jadi bukan main-main kalau yang cita-citanya jadi dokter Bu Atiwa nih kasih jempol dari sekarang. Nah ya, jangan berlama-lama Bu Atiwa karena ini bukan panggung Bu Atiwa, ini panggungnya Dokter Tiwu. Sekarang Bu Atiwa mau highlight dulu Dokter Tiwu sambil kita say hi dulu yuk ke Dokter Tiwu. Assalamualaikum, halo Dokter Tiwu, unmute dong semuanya kita sama Dokter Tiwu. Assalamualaikum Dokter Tiwu. Aisyah, Rayendra, Hilmi, siapa lagi ya? Siva, terus Thais, Vina, Fahmi, Justin, Akira, terus siapa lagi ya? Ada Mika, ada Charles, ada Camilla, ada Lintang sama Ara, ada Abed, ada banyak nih Dokter Tiwu dan beberapa juga ada Hasan. Sebentar lagi beberapa Ada nanti akan. Sina, ada Mika, Iya. ada Lintang dan Ara, ada Camilla. Dokter Tiwu ngomong-ngomong hijabnya senada ya dengan latar belakang Zoom-nya ya. Oh iya ya, jangan Iya. ditanya ya ke setelahnya apa ya. Udah itu Iya. rahasia kita ya. Dokter Tiwu sehat, Dokter Tiwu. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai, biar Dokter Tiwu memperkenalkan diri dulu sejenak. Siapa sih sebetulnya Dokter Tiwu ini dan dia mau ngajakin kita ngapain hari ini? Sebentar, Bu Atiwa akan share dulu slides-nya Dokter Tiwu. Oke, silakan Dokter Tiwu. Boleh di-record ya? Boleh. Bu Atiwa juga sambil nge-record nih. Oke, terima kasih. Buat Dokter Tiwu juga boleh nge-record. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini berarti anak-anak ya, berarti anak-anak saya semua ini. Iya. Karena saya juga punya anak yang seumuran dengan adik-adik semua nih. Ada Aisyah, ada Abinaya, ada Hais, ada Vina, ada Akira. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tiwu Susanti Ningsih. Saya ini uminya. Saya jadi punya 2 anak, yaitu Ryan dan Andui. Kemudian kebetulan saya
masih jadi mahasiswa, jadi masih sekolah di PDIB. Itu adalah program doktor ilmu biomedik di FKUI Jakarta. Kemudian saya juga menjadi seorang pengajar atau dosen di FK UPN Veteran Jakarta. Nah, hari ini kita mau bermain-main di lab ya. Nanti kita akan belajar tentang prematur senescence pada jantung. Ada yang mau ditanyakan dulu? Coba anak-anak, bisa nggak kalian tadi dengar nggak tadi dokter Tiwu ngomong apa nih? Dia coba dibaca ini bareng-bareng coba. Prematur apa nih bacanya tadi? Prematur senescence jantung. Ada yang bilang prematur senescence, senescence, senescence. Nah, nggak apa-apa. Bu Atiwa juga baru tahu kemarin namanya, baru juga kemarin dikasih tahu sama dokter Tiwu cara bacanya gimana. Bahkan Bu Atiwa sendiri yang usianya udah mau 40 tahun kayak gini nggak pernah tahu ada kata-kata kayak gini. Makanya senang banget kita belajar bareng-bareng sama dokter Tiwu ya. Oke, tadi dokter Tiwu udah sedikit memperkenalkan dirinya. Nah, ini nih latar belakang pendidikan dokter Tiwu. Mangga dokter Tiwu. Iya, jadi dulu memang dokter Tiwu bercita-cita menjadi seorang dokter. Bagaimana supaya dokter Tiwu dulu bisa bercita-cita menjadi seorang dokter? Karena kayaknya asik itu bisa merawat keluarga, ayah, ibu yang sedang sakit. Jadi setelah SD, kemudian melanjutkan ke SMP, kemudian ke SMA, dokter Tiwu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Itu tahun 98 sampai 2005. Pasti kalian belum pada lahir deh. Gitu. Ada nggak yang lahir tahun 2005? Kayaknya nggak ada sih dokter Tiwu nih. Saya lahir 2014. Oh, kan? Ya, jadi 2013. Nah, 2013. Terus nah, kemudian habis itu dari Fakultas Kedokteran Undip itu kemudian dokter Tiwu pengen bersekolah lagi. Akhirnya dokter Tiwu bersekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, itu sebetulnya sekolahnya sambil bekerja juga, sambil sekolah juga. Nah, itulah kenapa tadi Bu Atiwa bilang, dokter Tiwu kok nggak ada pasien, kenapa? Karena dokter Tiwu akhirnya lebih memilih menjadi dosen dan peneliti. Makanya dokter Tiwu tidak memegang pasien begitu. Jadi bukan karena dokter Tiwu nggak buka praktek terus nggak ada yang datang, enggak. Jadi memang dokter Tiwu ternyata mengambil jalur pengabdian yang berbeda sama dokter Erik atau dokter yang lainnya. Nah, tadi dokter Tiwu berarti sekarang kuliahnya S3 kan? Dokter Tiwu lagi S3 ya? Iya, betul. Sekolahnya di S3. Aku S berapa ya? Aku S1. Ya, anak-anak juga ada yang S berapa nih? Masih S1 juga, SD. Ya, SD, SMP, SMA, nanti baru S1, S2, S3. Berarti dokter Tiwu nih udah berapa kali dokter SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dokter Tiwu udah ada di jenjang pendidikan yang ke-6 anak-anak. Wah, ini butuh capek nggak sih dokter Tiwu kuliah sekolah terus kayak gitu? Capek ya, capek, tapi kan seneng. Artinya seneng apa? Dapat ilmu baru, dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dan yang jelas kalau kebetulan jadi peneliti, jadi meneliti sesuatu yang baru gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang baru yang dokter Tiwu pelajari ya. Jadi meskipun dokter Tiwu itu udah sekolah berkali-kali anak-anak, ini pesannya sangat penting menurut Bu Atiwa, karena kalau kita semangat belajarnya, kalau kita serius belajarnya, kita akan selalu kok punya sesuatu yang baru yang kita pelajari. Jadi penting banget untuk kalian tahu apa yang kalian senangi. Kayak dokter Tiwu tahu dia senangnya itu adalah mengajar, atau dia senangnya adalah riset.
atau senangnya melakukan penelitian. Jadi dia nggak pernah bosan. Misalnya Kais sukanya menggambar, atau Hilmi sukanya sains, Aisyah sukanya matematika. Kalau kalian suka apa yang kalian pelajari, insya Allah setinggi apapun kalian belajar, nggak akan bosan kayak Dokter Tiwu. Oke. Iya. Wow, ini apa nih Dokter Ya. Tiwu nih? Iya, jadi setelah menjadi dokter, jadi sebetulnya apakah kalau kita masuk di fakultas kedokteran harus selalu memegang pasien atau bertemu dengan pasien? Tidak juga gitu. Jadi kenapa akhirnya Dokter Tiwu memilih menjadi dosen? Kemudian dosen kok juga peneliti? Kenapa? Karena kita bisa menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita bertanya nih, oh kenapa ya daun itu berwarna hijau? Oh ternyata daun itu punya klorofil. Nah nanti kalau kita sebagai peneliti kita bisa lihat tuh klorofilnya seperti apa, kenapa warnanya hijau, kenapa kalau di bawah mikroskopnya itu terlihatnya bentuknya begitu, apa namanya bentuknya seperti bulat-bulat gitu. Nanti fungsinya klorofil untuk apa begitu. Itu bisa kita lihat atau bisa kita ketahui kalau kita menjadi seorang peneliti. Nah, sebagai seorang peneliti, kebetulan Dokter Tiwu bergabung di PBBMI atau Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler. Jadi kalau kita belajar biologi, nanti kalau misalnya di jenjang yang sudah SMP kalian belajar tentang biologi, nah ini biologi yang lebih ke dalam lagi, yaitu biologi molekuler. Gitu. Wah, tapi Dokter Tiwu, kan kalau Bu Atiwa taunya kalau dokter itu bergabungnya di ID, Ikatan Dokter Indonesia. Dokter Tiwu juga masih bergabung di ID nggak? Iya, betul. Dokter Tiwu masih bergabung di bawah ID, Ikatan Dokter Indonesia. Gitu. Oke, jadi kalau kita lulus Fakultas Kedokteran, Dokter Tiwu, kita otomatis bergabung di ID? Ya, jadi kalau kita sudah lulus dari Fakultas Kedokteran, alangkah baiknya kita langsung bergabung dengan organisasi kita, yaitu organisasi ID. Gitu. Oh, jadi nanti Aisyah dan teman-teman yang mungkin ingin jadi dokter, nanti akan kayak Dokter Tiwu bergabung di ID. Nah, meskipun setelah bergabung di ID, mungkin nanti ada yang bergabung juga kayak Dokter Tiwu. Apa tadi kata dokter BMI ya, Dokter Tiwu. Ya, dengan PBBMI bisa. Gitu. Oke. Nah, ini nih yang kemarin Bu Atiwa sempat nanya sama Dokter Tiwu. Dokter Tiwu, kan di labnya anak, di sekolahnya anak-anak juga mungkin ada laboratorium. Apa sih bedanya laboratoriumnya anak yang lagi anak? Dia udah bukan anak-anak, guys. Dia udah ibu-ibu. Apa sih isinya laboratorium seseorang yang sedang menempuh pendidikan S3? Sama nggak sih mikroskopnya sama mikroskop anak-anak di sekolah dasar? Coba Dokter Tiwu, nih apa aja nih perabotan nih? Coba sebentar Dokter Tiwu, anak-anak ada yang bisa tebak nggak? Anak-anak bisa tebak nggak? Ini apa nih yang ini? Mikroskop. Terus yang ini apa? Menurut kalian yang ini nih? Aneh. Aneh, oke. Yang ini apa? Lebih aneh lagi ya? Pipet. Oh, pipet. iya, benar. Oke. Ini apa ini? Ini yang ini? Yang ini? Sampel, untuk sampel. Yang ini apa? Bagus. Apalagi? Komputer. Komputer. Oke. Bisa kalau gitu. dihubungkan dengan Komputer kok gitu? Oh, komputer kalau gitu. Kalau gitu coba sekarang semuanya di mute, Dokter Tiwu aja yang bicara, kita dengerin apa sih ini alat-alat ini yang dipakai sama Dokter Tiwu di laboratoriumnya. Dia laboratoriumnya Dokter Tiwu ngomong-ngomong di mana sekarang Dokter Tiwu? Di Salemba, Jakarta. Di FKUI Salemba, Jakarta. Oh, di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, kita mulai dari sini ya Dokter Tiwu ya. Ya, ini disebut mikroskop, tapi dia trinokuler. Apa artinya trinokuler itu? Ada 3 kameranya. Gitu. Kemudian ini disebut sebagai motik. Kenapa disebut sebagai motik? Jadi kalau kamera mikroskop biasa, kalau misalnya anak-anak sudah pernah melihat mikroskop atau menggunakan mikroskop, itu biasanya kita bisa melihat dengan kedua mata. Dan kita lihat bawahnya dari pembesaran yang paling kecil, misalnya 40, 100, 400, 1000. Kalau kita pakai yang motik ini, jadi kita bisa lihatnya lebih jelas lagi tuh, makin ke dalam dengan tambahannya. Jadi nanti kita bisa melihat sampai ke detail-detail di dalamnya.
Kemudian yang berikutnya, motik ini kita bisa bikin video gitu. Nanti Langsung kita Dokter Tiwo. Ya, enggak, nanti aja. Jadi kita bisa lihatnya pakai video gitu. Oh, jadi maksudnya sambil Dokter Tiwo mengamati, ketika Dokter Iya. Tiwo melihat sesuatu yang menarik, Dokter Tiwo bisa rekam langsung di alat ini gitu ya? Iya, betul. Kita bisa langsung merekamnya gitu. Oke, Terus, namanya tadi kita ulang mikroskop trinokuler motik gitu ya Dokter Tiwo ya? Iya, betul. Oke. Oke, yang ini katanya yang beda aneh. Nah, itu tadi betul, namanya pipet. Betul. Oh, pipet. Tapi ini adalah mikropipet. Kenapa disebut mikropipet? Karena mengambilnya dengan volume yang sangat kecil. Kecilnya itu berapa? Kalau misalnya 1 cc atau 1 mili, ini bisa sampai 1/1000-nya. Jadi sedikit sekali yang digunakan. Gitu. Jadi ini adalah mikropipet. Oke, ini namanya adalah mikropipet untuk bisa mengambil cairan dengan volume yang sangat-sangat kecil gitu ya Dokter Tiwo ya? Betul. Oke, kemudian yang ini nih Dokter Tiwo, kata anak-anak tadi ini adalah sampel. Ya, sampel, betul, itu pakai sampel. Jadi yang di ujung mikropipet itu ada sampel. Sampelnya juga kecil sekali. Jadi ini untuk meriksa protein. Kan kalau siapa yang suka makan telur? Siapa yang suka makan telur? Ada yang suka makan telur atau protein lainnya di sini? Bisa ikan, bisa daging. Ya, itu kita kalau mau lihat benar. Ya, jadi kalau kita mau lihat ada protein atau enggak, misalnya nanti kita mau lihat sakit, misalnya sakit asma. Di sakit asma atau sakit sesak napas itu ada protein yang muncul apa enggak. Nah, kita lihat tuh dengan sampel yang sedikit sekali tadi, diambil pakai mikropipet, kita bisa lihat di sini namanya, ini alatnya namanya Western blot. Jadi dia di blotting. Kenapa di blotting? Melihat protein yang paling kecil begitu. Oke. Yang bawah nih katanya komputer Dokter Tiwo. Ini apa nih? Ingat. Kalau yang bawah ini namanya PCR. Kalau PCR udah sering dengar ya? Coba kita tanya anak-anak, pernah dengar nggak PCR? Pernah. Ya, Untuk penyakit apa itu? Suntik itu. Mendeteksi penyakit apa? Oh, COVID. Ya, Coba kita tanya sama Dokter Tiwo. Ini alat yang sama nggak sih PCR yang COVID? Sama. Coba kita tanya ya sama Dokter Tiwo ya. Jadi PCR itu singkatan dari polymerase chain reaction. Jadi apa sih artinya? Jadi dia kayak mesin fotokopi. Fotokopinya itu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 jadi 64, terus begitu. Tujuannya apa? Untuk melihat tadi ekspresi, misalnya tadi virus, contohnya tadi virus COVID ya, itu yang cuman kecil sekali bisa dilihat makin banyak di fotokopi gitu. Makanya ini disebut sebagai PCR. Nah, betul, alat ini nanti, PCR ini nanti dihubungkan dengan komputer. Jadi ini komputernya ada di sebelah kirinya. Kalau yang ini memang PCR biasa, ya. Gitu. Di sini berarti ada komputernya ya, Dokter Tiwo ya? Di sebelah kirinya ada komputernya. Oke, jadi alat yang sama, ini benar yang kata kalian, iya, alat yang betul. digunakan selama pandemi COVID-19, PCR. Nah, ini nih alatnya ya, Dok ya? Iya, betul gitu. Dan digunakan juga. Jadi alat ini sebetulnya nggak unik hanya untuk COVID, tapi juga untuk berbagai penelitian lainnya, gitu ya, Dokter Tiwo ya? Betul, iya. Untuk penelitian molekuler biasanya kita pakai PCR ini. Gitu. Oke, wah, keren sekali. Udah mulai ada yang raise hand. Oke, tunggu pemirsa. Tenang, kita dengerin dulu, lanjut dulu Dokter Tiwo. Coba kita sama anak-anak. Kira-kira gambar yang ini tahu nggak? kira-kira Ya. Percobaan obat. Ya, terus untuk hewan percobaan katanya Dokter Tiwo. Maaf Bu Atiwa habis nge-mute anak-anak, Dokter Tiwo kena mute juga, boleh di-unmute dulu.
Ya, jadi biasanya Bu Oke. Atiwa bakal unmute anak-anak, nanti Dokter Tiwo cek mikrofon aja ya. Oke. Nah, ini apa nih Dokter Nah, Tiwo nih? Kalau ini jadi dalam penelitian di laboratorium itu biasanya digunakan namanya binatang coba. Kenapa kita gunakan binatang coba? Karena kalau kita langsung lakukan penelitian ke manusia nanti bisa berbahaya. Makanya kita gunakan hewan pembandingnya, yaitu yang bisa kita gunakan pertama itu adalah tikus, mencit, kelinci, yang atas yang lagi itu adalah makaka atau kera, dan yang terakhir adalah babi. Kenapa sih kita gunakan ini? Karena ternyata binatang-binatang ini punya gen yang hampir sama. Gen ya, ingat gen. Gen itu adalah sesuatu yang ada di inti sel, itu yang sama seperti manusia. Dari beberapa hewan ini ternyata yang paling mirip gennya dengan manusia itu adalah babi. Gitu. Terus bagaimana cara kita milihnya nih? Mau milih pakai kelinci, mau milih pakai tikus, mencit, makaka, atau babi? Itu tergantung kebutuhan peneliti. Begitu. Oh, jadi ini adalah semua apa namanya? Tadi apa kata Dokter Tiwo namanya hewan, bukan hewan, coba. Hewan coba Hewan ya, coba. hewan coba yang digunakan untuk berbagai macam penelitian. Jadi benar nggak sih Dokter Tiwo, Bu Atiwa tuh pernah baca boleh kita menggunakan berbagai macam hewan coba, meskipun sebagai manusia pasti kita ada rasa kasihan gitu. Tapi Bu Atiwa pernah baca Dokter Tiwo. Nanti Dokter Tiwo kasih tahu ya betul apa enggak ya, bahwa boleh menggunakan hewan coba karena tujuannya adalah selama untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu untuk kebaikan yang lebih besar untuk siapa? Untuk manusia. Jadi kalau memang itu diperlukan untuk membuat manusia jadi lebih sehat, jadi lebih baik keadaannya, maka itu diperbolehkan. Benar ya Dokter Tiwo yang Bu Atiwa baca? Iya, betul seperti itu. Dan pemilihan hewan cobanya ini memang disesuaikan dengan misalnya sifat-sifat yang akan kita teliti. Misalnya, kalau misalnya kita mau meneliti tentang asma, berarti pakai hewannya tikus. Kalau misalnya kita mau meneliti tentang enzim, berarti pakai babi. Kalau misalnya kita penelitiannya tentang kandungan, seperti kayak kemarin tuh dokter kandungan siapa? Nah, itu bisa pakai makaka karena di situ rahimnya paling bagus dan lain sebagainya. Itu ada tingkat pengetahuannya sendiri nanti pakai hewan apa gitu. Oh, oke. Siap Dokter Tiwo. Sip. Ini by the way ini ditimbang nih Dokter Tiwo nih. Ini timbang. Betul. Iya, ditimbang, tikusnya ditimbang. Tikusnya nanti setiap hari ditimbang nih. Kalau misalnya penelitiannya taruhlah misalnya ingin melihat obat ini bisa bagus enggak untuk keberat badannya, makanya kita timbang. Atau usianya sesuai enggak, misalnya ini usianya adalah 2 bulan tikusnya. Kalau usia 2 bulan itu harusnya 100 sampai 200. Kalau ini 125, berarti bagus tumbuhnya gitu. Karena Karena kita juga harus menjaga kesejahteraan hewan. Hewan coba harus kita jaga makanannya, harus kita jaga minumannya, nggak boleh kelaparan. Oke. Dokter Tiwa, kalau kayak hewan gitu kan kalau Bu Atiwa pernah tuh adanya dokter Bu Atiwa donor darah, dicek nggak boleh sakit, dalam keadaan sakit orangnya. Kalau hewannya ada nggak sih hewan gitu yang punya misalnya dia diabetes atau dia sakit apa gitu terus nggak bisa dia jadi hewan coba, bisa ya? Gitu juga, bisa. Iya, jadi sebelum kita jadikan hewan coba harus kita lihat tuh matanya bagaimana, bulunya bagaimana, berat badannya cukup apa tidak, apakah ada cacat. Misalnya kakinya kadang-kadang mungkin ada yang bertengkar sama teman-temannya, kakinya kepotong atau kegigit, kakinya tinggal 3, itu nggak boleh kita pakai gitu. Oke, sip kalau gitu. Jelas ini kita pindah ke berikutnya. Kalau gitu mungkin kita sambil tanya anak-anak ya Dokter Tiwo ya, sebelum Dokter Tiwo menjelaskan. Kita pengen tahu nih, coba anak-anak boleh di-unmute sayang.
mikrofonnya boleh di-unmute semuanya. Coba kalau buat Tanya yang tadi hewan itu. iya nanti Aisyah tanya ya. Kita selesaikan dulu yang sama Dokter Tiwo penjelasannya. Nanti kalian akan bertanya sepuasnya. Nih liatin kursornya Bu Atiwa. Kalau Bu Atiwa nunjukin, oke Bu Atiwa nunjukin kemana, kalian sebutin ini nama organnya apa. Dia Nih, jatuh. yang ini Dia apa ini? jatuh. Ada Paru-paru. kanan sama kiri. Paru-paru. Babi di kanan sama Oke. kiri. Yang ini apa nih? Yang ini? Hati. Hati. Juga peduk. Oke. Yang ini apa nih? Ginjal. 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 Yang ini apa nih? Yang belakang nih? Lambung. Lambung. Yang hijau nih, hijau nih? Itu Peduk. Peduk. Empedu. Ini apa nih yang ini nih? Jantung. Jantung. Yang ini apa? Yang ini apa nih? Yang orange nih. Apa ya? Usus. Anus. Apa ya? Saluran Kita tanya dokter saluran. kencing. Oh, saluran kencing. Kata dokter Tiwo. Saluran ovarium. Ada saluran ovarium, nanti kita tanya. Bukan saluran kencing, Hanako, ini keluarnya dari ginjal tuh, ada saluran kencing. Yang ini apa nih? Besar. Usus kecil. Halus. Oke. Usus halus. Usus kecil. Usus halus. Kayaknya mantap ya dokter Tiwo ya. Maaf buat Tiwo bisa nge-mute anak-anak. Gimana dokter Tiwo? Mantap anak-anak, bener semua nggak jawabannya tuh? Mantap, iya betul sekali. Jadi ini adalah organ dalam kita. Kalau yang tadi kita bicarakan tentang hewan coba, hari ini atau gambar ini adalah gambar manusia. Lihat bentuknya, dia manusia, ya. Tuh, yang paling atas Ibu Bu Atiwa itu adalah kerongkongan. Dari kerongkongan dulu. Nah, di situ itu saluran nafas dulu. Nanti saluran nafas ada dua ternyata, paru-paru kita ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang perlu diketahui bahwa paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini ada di rongga dada. Di rongga dada ya. Ya. Jadi kita punya dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di antara dua paru-paru ini ada organ yang sangat penting buat kita, yaitu organ jantung ya. Jantung. Nah, jadi kalau yang di rongga dada yang paling penting adalah paru-paru dan jantung. Kemudian kalau ke bawah itu adalah rongga perut atau rongga abdomen. Nah, di rongga perut ini ada hati. Tadi benar sudah ada kantung empedu yang warna hijau. Ya, nah setelah itu yang sebelah belakang itu ada lambung. Nah, di belakang lambung, di ujung lambung itu ada yang agak berdiri, itu limpa. Jadi kalau limpa itu ada di situ. Nah, naik ke atas, nah betul itu Ibu. Nah, itu naik ke atas itu adalah limpa. Nah, setelah limpa, lurus lanjutannya dari lambung adalah usus halus. Usus halus itu yang di tengah-tengahnya, bawah ya, itu usus halus semuanya. Dari usus halus, kemudian nanti ada yang, kalau yang pernah tahu usus buntu, di ujungnya itu sebelum naik ke usus besar ada yang disebut sebagai usus buntu. Dari usus buntu itu kecil sekali dengan kelingking kita, gedenya hanya sekelingking kita. Baru kemudian usus besar. Usus besar itu yang bentuknya U kebalik ya jadinya, N begini. Jadi naik, mendatar, turun. Nah, setelah itu baru deh nanti ke pembuangan ke anus. Tadi ada yang pinter tadi bilang ada anus, itu pinter. Oh. Nah, ini ada hati. Ini ada hati nggak ada ampela, dokter Tiwo? Kalau yang disebut ampela itu adalah kalau manusia itu yang disebut ampela itu adalah lambung. Kalau manusia tidak punya ampela. Ampela kita adalah lambung. Oke. Nah, hari yang kanan ini kiri itu kita hari ini ginjal. kita ngomong ginjal ini nih. Iya, ginjal. Nah, itu ginjal kanan kiri. Ya. Oke. Ya. Terus ini kenapa di Zoom nih dokter Tiwo? Karena kita mau ngomongin
Ini. Hari ini kita akan belajar tentang jantung. Ini adalah kalau ada yang bilang jantung itu setiap manusia selalu punya jantung sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Jadi mari kita letakkan genggaman tangan kita ini, kepalan tangan kita ini ke dada sebelah agak ke kiri. Sebelah sini ya. Nih di sini. Coba Tangan anak-anak, dicoba dipegang anak-anak supaya kita tahu Ya. di mana letak jantungnya. Coba yang bisa Ya, nyala genggamannya pakai kameranya. tangan kanan. Dipegangnya Genggamannya pakai pakai tangan tangan kanan. Letakkan di dada sebelah kiri, agak ke kiri, tengah tapi agak ke kiri. Tengah, geser kiri dikit. Sini nih, Dokter Ibu benar? Iya, benar. Coba kita Di lihat yang situ. lainnya benar nggak? Udah letak jantungnya, udah tahu. Ya, Vina, Digenggam Kais. ya, digenggam. Tangannya Digenggam. digenggam. Oke. Ya. Ya, anakku benar. Terus? Ya, kenapa? Karena memang betul bahwa besarnya jantung itu sebesar kepalan tangan kita masing-masing gitu. Kemudian jantung kita cuma ada satu. Kalau paru-paru kan kita punya dua. Kalau jantung ada satu. Lah kemudian apa ini isi di dalamnya? Karena katanya ada yang bilang jantung itu seperti lope-lope. Ternyata bentuknya ya memang hampir seperti lope-lope sih sebetulnya, karena dia punya 4 ruangan, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel gitu. Nanti fungsinya apa sih? Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kenapa penting? Karena darah itu nanti banyak sari-sari makanan, banyak oksigen, banyak vitamin, mineral dari makanan kita yang harus disalurkan ke seluruh tubuh. Begitu ya. Wah, nah hari ini yang namanya susah tadi itu apa ya? Evanescence. Nah, Dokter Tiwu, hari ini kita bakal ngomongin jantung yang bagian mana nih? Bagian yang ventrikel kiri. Jadi nanti kita akan belajar tentang senesan jantung itu jantung yang di ventrikel kiri ya. Kenapa di jantung ventrikel kiri? Karena untuk memompa darah ke seluruh tubuh begitu. Oke, jadi kita akan ngomongin soal senescence. Nah, sebelum kita lanjut, Dokter Tiwu, buat Tiwa bisa nanya di sini atau di slide berikutnya nih, apa sih senescence? Oh nanti ya, ada pretest dari Dokter Tiwu untuk kita semua, untuk buat Tiwa juga karena buat Tiwa juga banyak nggak tahu kalau soal biologi kayak gini. Oke, jadi tadi yang bagian kiri ini ventrikel untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau yang biru-biru ini apa nih Dokter Tiwu? Kalau yang biru-biru itu adalah darah kotor. Jadi darah kotor itu dari seluruh tubuh. Jadi kita bawa tuh dari tangan, dari kaki, segala macam. Darah yang udah kotor akan dibawa ke jantung lagi. Nanti dibersihkannya di paru-paru. Makanya kenapa paru-parunya harus sehat supaya pembersihan darahnya juga bagus begitu. Oke, kalau gitu. Nah, ini nih. Coba nih buat Tiwa. Ada pretest dari Dokter Tiwu. Tapi ini nggak apa-apa. Nggak tahu nggak masalah kan Dokter Tiwu ya? Iya, jadi Dokter Tiwu pengen nih anak-anak tahu nggak tentang prematur senescence. Nanti bisa dijawab di chat. Misalnya Fahmi, tuliskan Fahmi usianya berapa, terus jawab 1. Apakah pernah mendengar tentang prematur senescence jantung? Kalau belum, jawabnya belum gitu. Buat Tiwa buka chatnya ya. Buat Tiwa ada buka chatnya. Coba silakan diketik. Kalau nggak, misalnya aku nggak pernah dengar, nggak apa-apa, tulis aja. Misalnya Aisyah, nomor 1. Aisyah 1 belum, 2 nggak tahu, 3 nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. tuh bagus tuh. Bagus. Nomor 1 katanya namanya dulu. belum pernah. Ya, jawab nomor 1 pakai nomor nggak apa-apa juga 1. Ini kalau yang langsung jawab belum berarti boleh. semuanya belum tahu, Dokter. Ya, oke.
Belum, Kamila juga belum. Rona juga belum tahu. Oke. Oke. Charlie juga Bilang juga belum tahu. Oke. Nomor 1 belum tahu, nomor 2 aneh, nomor Ya. 3 aku pusing. Oke. Kata Aisyah mencoba nyumbang katanya jantung yang nggak sempurna. Hasan juga belum pernah dengar. Bagus. Syifa juga belum pernah dengar. Bagas sama Bima juga belum pernah dengar. Bagus. Semuanya nggak Semua tahu. soal bagus, ya. Terus yang kedua nih. Hilmi yang juga. kedua, yang kedua itu kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan prematur senescen jantung ya? Nggak tahu, ini udah pada menjawab. Oke, bagus. Nomor 2 belum tahu, nggak apa-apa, orang ini bukan ulangan. Oh, nomor 2 ada yang jawab, Akira bilang virus. Ya, boleh. Nggak tahu semua, aku dong kata Ais. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, yang nomor 3 itu bagaimana menghindari prematur senescen jantung? Nomor 2 katanya Charlie karena merokok. Ya, boleh. Oke. Giginya kurang, nomor 2. Kalau nomor 2, boleh. Oke. Belum tahu katanya. What? Belum tahu, nggak tahu. Lebih nggak tahu lagi nomor 3 katanya. Oke. Buat Iwa izin kunci lagi dulu ya chatnya. Nggak apa-apa anak-anak, karena sebelum tes ini ditanyain ke kalian, ini kemarin Bu Atiwa dulu yang ditanya sama Dokter Tiwu, dan Bu Atiwa juga jawabannya nomor 1 enggak tahu, nomor 2 enggak tahu, nomor 3 enggak tahu, bahkan Bu Atiwa juga baru tahu cara baca ini tuh kemarin. Jadi nggak apa-apa. Nah, makanya kita adakan kelas bersama Dokter Tiwu ini supaya yang tadinya nggak tahu, insya Allah selesai kita kelas ini, kita jadi tahu. Dan ternyata penjelasan Dokter Tiwu nanti bisa kok, sangat sederhana sekali untuk kita semua bisa ngerti. Kita lanjut ke next slide-nya Dokter Tiwu. Oke. Nah, ada yang tahu ini tentang apa? Nah, ini tentang apa nih kalau menurut kalian? Rokok. Ya. Oke. Rokok apa? Kenapa? Rokok berbahaya bagi jantung. Rokok. Karena menggunakan bahan kimia. Rokok mematikan. Bahayanya merokok. Rokok merusak paru-paru. Katanya rokok mengandung bahan kimia berbahaya. Ini apa nih istilahnya? Oke. Iya, jadi ini adalah salah satu penyebab kerusakan tadi yang kita bilang. Kan kita tadi akan belajar tentang jantung. Nah, salah satu organ yang akan rusak oleh jantung, kalau paru-paru itu pasti rusak, karena kan pertama kali kena atau terpapar dengan rokok. Nah, ternyata selain paru-paru, ternyata yang lebih berbahaya itu adalah jantung. Kenapa? Ternyata karena tadi kita sudah belajar bahwa jantung akan bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau jantungnya rusak karena rokok, bagaimana? Gitu. Oleh karena itu, ini kita belajar nih bahaya rokok terhadap jantung, begitu. Ya. Kalau misalnya jantungnya rusak, sedangkan kata Dokter Tiwu tadi jantung itu memompa darah, membawa oksigen, membawa apa tadi Dokter Tiwu, membawa zat-zat makanan, berarti badan kita bisa sakit dong ya Dokter Tiwu, bisa rusak ya? Iya, betul, bisa rusak. Oke, jadi ini adalah topik penelitiannya Dokter Tiwu juga tentang, tadi ada yang jawab merokok, Charles. Merokok itu membuat kerusakan pada jantung yang disebut juga prematur senescence. Nah, berarti apa inti prematur senescence itu, Dokter Tiwu? Bahasa sederhananya. Prematur senescence itu adalah kerusakan atau penuaan jantung karena rokok gitu. Kenapa kok bisa jadi prematur senescence? Kan harusnya jantung itu akan baik-baik saja sampai usianya taruhlah 60, 70 sampai 80 juga tidak apa-apa gitu. Tapi kok jadi prematur? Yang artinya prematur itu sebetulnya belum seharusnya dia menua. Senescence itu adalah penuaan. Kalau prematur senescence, jadi dia penuaan dini. Penuaan dininya pada jantung. Penuaan sebelum waktunya gitu berarti ya Dokter Tiwu ya? Betul. Penuaan jadi sebelum waktunya.
Jadi misalnya ada anak usia 9 tahun, tapi karena sering terpapar asap rokok, jantungnya jadi rusak, jadi menyempit, jantung dia meskipun usia dia 9 tahun, tapi kayak jantung orang usia 40 tahun, gitu Dokter Tiwo? Iya, betul seperti itu. Jadi pada perokok ini jantungnya menjadi lebih tua gitu. Jadi prematur senescence. Jangan sampai ya anak-anak ya, jangan sampai, berarti memang merokok itu bahaya sekali ketika kita sebagai orang yang merokok ataupun yang terkena asap rokok, karena jangan sampai anak-anak yang masih usianya kalian ini berapa, 9 dan 10, nanti organ bagian dalamnya udah tua, sama mungkin setara dengan usia kakek-kakek. Ya, jadi itu semua adalah bisa terjadi, disebut sebagai prematur senescence. Senescence tadi apa? Penuaan gitu ya, dokter ya? Iya, senescence itu penuaan. Kalau gitu, apakah cuma jantung aja, Dokter Tiwo, yang mengalami senescence, atau ada juga bagian tubuh lain? Ada paru, jantung, otak, tapi biasanya karena rokok ini sangat jahat, sedangkan jantung adalah organ yang paling vital atau paling penting dalam tubuh kita. Yang paling berpengaruh itu adalah sebetulnya di jantung, bukan di paru-paru. Paru-paru itu kayak seperti pertahanan pertama, tapi dia gagah tapi dia mampu gitu bertahan. Kalau jantung karena sangat vital, dia nggak boleh rusak. Nah, karena merokok ini menyebabkan jantungnya menjadi rusak. Oke. Jadi senescence artinya penuaan, cepat tua. Berarti bisa nggak kalau misalnya anak-anak bilang gini, kan mama mungkin suka marah ya, "Ma jangan marah-marah, Ma, nanti cepet tua." Terus nanti mamanya jadi ngomel. Kalau gitu bilangnya sekarang anak-anak gini, "Mama jangan suka marah-marah," atau "Pa jangan suka marah, nanti senescence loh." Kan nggak tahu tuh dia, nah apa sih senescence? Nah, lebih bagus lagi bilang begini, Mama jangan marah-marah, nanti prematur senescence loh gitu. Nanti cepet tua loh, gitu kan dia nggak tahu. Gitu. Kalau dibilang prematur senescence, dia pikir apa tuh ya? Padahal artinya Mama jangan marah-marah, nanti cepet tua, gitu. Oke, sip. Nah, ini apa nih Dokter Tiwo nih? Nah, ini adalah pilihan Dokter Tiwo sebagai hewan cobanya. Karena kenapa? Nanti kita lihat ada videonya bahwa jantung pada tikus ini dia paling representatif, itu mewakilkan, ini mirip seperti jantung pada manusia gitu. Ini persiapan mau dioperasi. Iya, ini mau dioperasi. Ini sudah di anestesi, sudah dibius. Nah, kalau sebelum Dokter Tiwo menjelaskan slide yang ini, kita coba cek lagi sama anak-anak. Bu Atiwa buka dulu, unmute. Menurut kalian ini nih organ dalamnya tikus. Menurut kalian ini mirip-mirip nggak sama yang tadi kita lihat organ dalam manusia? Ada yang mirip, ada yang enggak sih? Ada mirip, ada enggak. Ada hati, ada liver, ada langsung. Oke, betul. Oke, apa yang nggak mirip? Yang nggak mirip bagian mananya? Yang panjang-panjangnya. Sama paru-paru. Nggak punya. Paru-paru punya. Usus. Iya. Hati. Oke, coba buat Tiwa mute dulu semuanya. Kita dengerin penjelasan Dokter Tiwo ya. Dokter Tiwo, jadi ini mirip nggak sih sama organ dalamnya manusia? Ini mirip sekali seperti organ dalamnya manusia. Lihat ini paru-parunya. Paru-paru pada tikus ini juga kalau yang di kanan ini ada tiga sekat. Kalau yang kiri ini ada 2. Ini mirip sekali dengan paru-paru manusia. Jantungnya pun juga sama. Ruangannya juga tetap 4. Ada 2 atrium, ada 2 ventrikel gitu. Hatinya juga mirip. Terus kantong empedunya juga mirip, limfanya juga mirip. Yang agak beda cuman di usus besar. Kalau di usus besar tadi manusia itu bentuknya kan seperti N ya, naik, lurus, turun. Ini
sebetulnya bisa seperti itu yang bawah large intestine itu. Nah, itu buat Iwa itu adalah usus besarnya gitu. Kalau yang manusia tadi kan bentuknya N ya, naik, lurus, turun. Ini bentuknya seperti ini. Kalau yang usus halus sama. Gitu. Oke, jadi sangat mirip ya Dokter Tiwu ya. Iya. Oleh karena itu kenapa tikus bisa kita gunakan sebagai hewan coba karena organ dalamnya memang mirip seperti pada manusia gitu. Oke. Nah, bagian penelitiannya Dokter Tiwu tadi ada di bagian sini ya Dokter Tiwu ya? Iya, betul di ventricle kiri. Iya, di situ. Di ventricle bagian bawah. Sambil coba buat Iwa ngingetin ya. Masih ingat nggak kenapa Dokter Tiwu itu penelitiannya itu adanya di ventricle bagian bawah di bawah sini nih? Kenapa ya? Fungsinya apa tadi ya kata Dokter Tiwu ya? Karena mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Oke. Karena memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Ada lagi yang lain? Setuju kayaknya. Oke. Iya, betul. Benar Dokter Tiwu jawabannya? Betul sekali karena ventricle kiri adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh gitu. Oke. Sip. Kita lanjut ya Dokter Tiwu. Oke. Oke. Nah, wow. Nah, Ngapain nih anak-anak? Coba kalian liatin bentuknya kira-kira menurut kalian ini ngapain? Coba ketik di chat. Menurut kalian ini lagi ngapain nih? Ada gambar kayak gini. Ngapain ya nih? Coba buat Iwa lihat, ketik di chat. Ngapain ini? tahu. Nggak tahu, nggak apa-apa sayang. Nggak tahu tuh nggak apa-apa. Oke, Membius jantung tikus. Oke. Apalagi? good. Apalagi? Ambil sampel. Good. Operasi jantung. Pusing, bedah. Pusing kayak lagi membedah kata Vina. Lagi nyuntik jantung tikus, nyuntik hati menyuntik tikus. hati. Sedang operasi, lagi operasi, apalagi? Apalagi ya? Siapa lagi yang mau jawab ya? Oke, kalau gitu. Lagi ditusuk operasi, bingung, aku bingung mau menjawab lagi apa nyuntik kata Kamila. jantung. Lagi dibius, lagi nyuntik jantung. Ya, dibius, kasih lagi zat memberi kimia zat rokok. kimia rokok, lagi memasukkan masukkan sampel. Oke. Nah, oke kalau gitu sayang. Kita dengerin kata Dokter Tiwu ya. Ini ngapain Dokter Tiwu? Ini namanya fungsi jantung. Apa sih fungsi jantung itu? Fungsi jantung ini hanya boleh dilakukan pada hewan coba. Tujuannya adalah mengambil darah tapi langsung dari jantung. Ada yang pernah periksa laboratorium diambil darahnya dari lengan? Oh, ada coba ada yang pernah ya? Ya. Pernah, aku pernah. Ya, diambil darahnya dari lengan. Sakit banget. Ya. Pernah sakit banget. Untuk apa? Nanti diperiksa tuh darahnya. Nah, ini. Sakit. Oh iya, nggak sakit. Ya, diambil darah. Izin sebentar buat Dokter Tiwu buat habis lihat anak-anak katanya sakit. Tapi kayaknya kalau lihat gambar kayak gini kita bersyukur ya. Kita diambil darahnya dari lengan bukan dari langsung dari jantung kayak si tikus ini. Betul. Iya, ini namanya fungsi jantung. Fungsi jantung itu mengambil darah langsung dari ventricle tadi. Nah, pada penelitian Dokter Tiwu ini sengaja dilakukan. Nanti ada videonya, nanti kita lihat bersama-sama. Kenapa? Karena kita mau ambil dulu semua darahnya. Karena yang mau kita periksa nanti adalah ototnya, bukan darahnya. Kemudian, Dok, boleh nggak darahnya kita periksa? Boleh, banyak sekali pemeriksaan yang bisa kita lakukan dengan darah, termasuk manusia. Oleh karena itu, kalau manusia nggak boleh langsung pakai jantung, makanya pakainya di lengan, yaitu mengambil darah dari venanya gitu. Tujuannya banyak buat pemeriksaan. Ada yang cek penyakit DBD, penyakit tipes, penyakit apa aja bisa dari lengan. Kalau tikus, kita ngambilnya namanya fungsi jantung, yaitu mengambil darah langsung dari jantungnya gitu. Langsung dari otot jantung ventricle tadi ya Dokter Tiwu ya? Iya, ventricle kiri. Iya. Kayaknya nilai biologi buat Tiwa habis kegiatan ini agak naik dikit nih kayaknya nih. Naik 0,5 lah kayaknya nilai biologi buat Tiwa nih. Oke, dari sini kita langsung lanjut ke next slide nih Dokter Tiwu. Oke. Nah, coba sebelum kita mulai video ini, Dokter Tiwu mungkin aku izin tanya ke anak-anak ya. Anak-anak kira-kira
Kira-kira kalian berani nggak nanti kalau misalnya lihat ada tikus yang rongga tubuhnya udah kebuka? Berani nggak? Kalau misalnya ada yang takut, kalian Berani sih, berani. Berani, berani. Aku yakin berani. Aku yakin. Oke. Sedikit deketan. Oke, nanti kalau misalnya kayak ada yang takut, nih nggak ngeri sih. Cuman kalau misalnya ada yang takut, gini nih, kayak tutup mata tapi ngintip dikit kalau kayak kita nonton film horor gitu mungkin ya. Oke, tapi kalau yang berani, lihat aja karena ini menurut Bu Atiwa, ini sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Mungkin di YouTube ada, tapi ketika kita ngobrol sama orang yang benar-benar melakukannya, dan kita bisa tanya-tanya, itu jadinya spesial banget. Yuk kita lihat sambil kita dengerin penjelasan dari Dokter Tiwu. Siapa ngapain Dokter Tiwu ini? Monggo Dokter Tiwu. Ya, ini adalah tikus-tikus penelitiannya Dokter Tiwu nih. Tuh, jadi kita harus sayang nih. Kita kalau Dokter Tiwu masuk ke lab biasanya Dokter Tiwu sayang-sayang. Halo, selamat pagi tikus-tikusku. Apa kabarmu hari ini? Sudah makan apa belum? Begitu. Kenapa? Karena mereka berjasa kepada kita, membantu penelitian kita gitu. Nah, ini yang sedang Dokter Tiwu lakukan, yaitu memberi perlakuannya merokok. Lihat ya tadi ya. Tikusnya sedang merokok tuh. Nah, ini rokoknya. Makanya gambarnya blur karena ini ada asap-asap rokok tuh. Nah, ini kita coba tikusnya ini dikasih rokok atau dipaparkan rokok. Tuh, dipaparkan rokok tuh. Nah, ini kegiatan Dokter Tiwu selama di lab. Jadi, Dokter Tiwu melakukan pemaparan rokok terhadap tikus. Jadi tikusnya dikasih rokok. Supaya apa? Supaya kita melihat, benar nggak sih rokok itu bisa merusak jantung? Benar nggak sih merokok itu bisa menyebabkan prematur senescence jantung? Inilah yang sedang Dokter Tiwu lakukan. Nah, ini lihat yang getar-getar itu, lihat tuh. Itu adalah jantung. Nah, ini bukan fungsi nih. Nih, tuh diambil darahnya langsung dari ventrikel kiri jantung. Tuh. Kita ambil nih darahnya. Ini namanya fungsi jantung. Tuh, ini Dokter Tiwu melakukan fungsi jantung. Tuh, jantungnya masih berdetak ya dan cepat banget. Itu sama seperti detak jantung kita. Nah, ini tadi setelah kita Dokter Tiwu dapat jantungnya, kemudian jantungnya diambil, tikusnya dikorbankan. Ini yang tadi ada yang bilang tuh tadi mikropipet nih, Dokter Tiwu sedang memeriksa organ jantungnya pakai mikropipet nih. Nih, nanti kita lihat apakah benar nanti jantung yang sudah dipaparkan asap rokok itu bisa terjadi prematur senescence gitu. Ini pekerjaan Dokter Tiwu di lab nih, melakukan pemeriksaan analisis prematur senescence pada jantung. Terus lanjut terus. Nih, nanti boleh tanya-tanya ya, itu tadi namanya mikropipet ya ini ya. Jadi Dokter Tiwu sedang menggunakan mikropipet tuh, dikit sekali yang diambilnya. Wah, ini tadi di awal videonya agak patah-patah nggak Dokter Tiwu? Enggak, bagus kok, bagus. Oh, dari awal bagus ya? Iya, bagus. Oke. Iya. Wah, ini Dokter Tiwu jadi lagi mengambil sampel menggunakan mikropipet ya. Mikropipet ini iya. Pakai baterai apa dicas atau enggak ada. Cuma memang dia volumenya paling kecil-kecil sekali sampai 0,01 pokoknya mikrolit. Jadi ukurannya mikrolit. Kecil sekali volumenya ya. Kecil sekali, iya. Oke. Wah, lihat pakai sarung tangan lengkap, pakai jas laboratorium, pakai jas lab, iya. Dokter Tiwu kalau misalnya nggak lagi pandemi juga tetap pakai masker nggak kalau di lab? Iya, harus pakai masker. Oh, tetap juga harus pakai masker anak-anak tuh. Nah, ini alat aneh yang tadi tuh. Yang tadi kita belajar tentang Western blot tadi, kita mau lihat proteinnya tuh lihat. Kita ini belajar tentang Western blot. Kita juga menggunakannya mikropipet tuh sedikit-sedikit sekali. Itu lempeng atau plat
kacanya itu cuman kecil sekali, butuhnya cuman sedikit sekali itu. Wah, seru banget loh Dokter Tiwu kegiatannya di laboratorium. Kalau Bu Atiwa tahu di laboratorium ini bisa menyenangkan ini, mungkin mau kali dulu Bu Atiwa jadi. Coba kita tanya ke anak-anak ya, gimana anak-anak lihat video tadi? Serem nggak sih pas lihat diambil darah dari jantung tuh? Terlalu serem. Biasa aja ya. Nggak terlalu serem ya. Biasa aja. Ya biasa aja nggak terlalu serem jadi. Tapi itu juga karena kaliannya juga pemberani. Ada aja orang yang takut melihat itu sih, pasti ada aja. Tapi nggak apa-apa, rasa takut itu adalah rasa yang wajar juga ya Dokter Tiwu ya. Wajar. Nanti kalau itu lama-lama juga berani kok. Sama seperti dulu Dokter Tiwu nggak berani tuh pegang-pegang tikus. Sekarang bisa berani pegang-pegang tikus. Oke. Nah, ini apa? Coba kita ingetin sekali lagi ada Dokter Tiwu. Jadi apa anak-anak tadi prematur senescence, kata Dokter Tiwu intinya apa sih prematur senescence itu? Jantung kita jadi apa tuh ya? Jantung kita jadi menua. Karena Jantung kita kita jadi rokok. tua. Jantung kita jadi tua ya. Jadi tua, jadi menua. Usianya jadi nggak sesuai dengan usia kita, salah satunya karena rokok. Oke, sekarang Dokter Tiwu akan ngejelasin ini. Buat Tiwa izin mute kalian dulu sebentar. Silakan Dokter Tiwu di-unmute dulu. Oke, iya. Jadi dari video tadi sebetulnya Dokter Tiwu ingin berbagi tuh kepada anak-anak tentang prematur senescence jantung. Apa itu prematur senescence jantung? Itu adalah penuaan dini pada jantung. Nah, salah satu penyebab penuaan dini itu adalah tadi tentang dari rokok. Makanya tadi kan ada tikus yang Dokter Tiwu paparkan dengan rokok atau asap rokok. Kenapa seperti itu? Karena kita mau lihat nih bagian-bagian jantung. Jadi sebelah kiri ini adalah jantung. Kalau kita besarkan pakai lup, ada yang punya lup nggak? Di rumah kalau misalnya nggak boleh resen, ada yang punya lup nggak di rumah? Ya, atau ada yang pernah lihat mikroskop nggak? Tuh. Ya, atau pakai mikroskop atau pakai lup, itu nanti kita lihat tuh bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung itu ternyata ada vaskular selnya. Apa itu vaskular sel? Itu adalah sel-sel pembuluh darah. Nah, tadi kita lihat ya, jantung itu ada pembuluh darahnya. Nah, nanti kalau misalnya vaskular sel atau pembuluh darahnya itu rusak, salah satunya bisa terjadi aterosklerosis atau penebalan dinding pembuluh darah jantung. Kemudian ternyata yang kedua ada bagian yang disebut fibroblast. Fibroblast itu apa sih? Fibroblast itu adalah jaringan ikat yang ada di jantung. Kemudian mesenchymal cell juga jaringan ikat. Ini juga penting pada jantung. Kayak seperti nanti bagian-bagian ini nanti kita akan permudahnya dengan analogi misalnya. Kemudian bagian yang paling penting dari jantung itu adalah sel jantung atau kardiomiosit. Nah, pada prematur senescence jantung, kardiomiositnya itu menjadi rusak seperti yang gambar di kanan ini. Rusaknya bagaimana sih? Bisa menjadi kontraktilitasnya itu berkurang atau misalnya terjadi penebalan itu misalnya jantungnya menjadi menebal tapi fungsinya nggak bagus. Fungsi jantung tadi apa? Memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Lah kalau misalnya kontraktilitasnya atau daya pompanya berkurang, berarti tubuh tidak bisa mendapatkan darah yang cukup, tidak mendapatkan sari-sari makanan yang cukup, tidak mendapatkan vitamin mineral yang cukup ke seluruh tubuh. Jadi kalau terjadi prematur senescence jantung, maka pompa jantungnya tidak bagus. Itu yang ingin Dokter Tiwu buktikan dengan pemberian rokok pada tikus tadi, begitu. Oh, jadi jangan sampai ya kita masih muda tapi pompa jantungnya udah rusak, sedangkan pompa jantung itu tuh melakukan semua aktivitas yang vital atau yang penting ya. Kayak tadi Dokter Tiwu udah sebutin, nggak ada oksigen yang dipompa atau kurang oksigennya, kurang sedikit aja kita pasti udah oleng ya Dokter Tiwu ya, apalagi kalau kurangnya banyak. Nah, kayaknya Dokter Tiwu yang paling menarik nih, nanti Dokter Tiwu mau nunjukin juga di bawah mikroskop
Kayak gimana sih sel-sel ini kalau di bawah mikroskop yang canggih tadi? Nah, kita lihat nanti sama-sama. Dokter Tiwo lanjutin dulu sedikit penjelasannya. Oke, nah ini jadi gambar sebelah kiri ini adalah gambar mikroskop optik, tapi lihat dong bagus, susunan jantungnya bagus, garis-garisnya bagus, intinya bagus. Nah itu ada inti, ada venulenya bagus, ada semuanya bagus. Nah kemudian Dokter Tiwo bilang bagus, Dokter Tiwo punten. Kalau Dokter Tiwo bilang bagus, nanti pas kita lihat di mikroskop, anak-anak perhatiin bagian mananya nih yang Dokter Tiwo bilang bagus. Bagian yang garis-garis itu adalah kardiomiosit atau sel-sel jantung. Nah, yang panjang-panjang itu kan garis-garisnya bagus ya, warnanya pink, intinya satu di tengah, bagus intinya begitu. Nah, kemudian kita bandingkan yang gambar sebelah kanan. Nah, ini ada sel jantung. Kita misalkan ini adalah sel jantung. Nah, tadi kan Dokter Tiwo bertanya tuh penyebabnya ini apa aja sih? Penyebabnya yang paling sering itu adalah rokok, bisa radiasi, bisa kemoterapi. ROS itu salah satunya adalah rokok, kemudian replikatif exhaustion atau signal onkogen ini nanti ke kanker sebetulnya. Nah, kalau ada agen-agen yang menyebabkan sel ini, selnya menjadi rusak, bentuknya menjadi meleot-meleot. Tuh, kan harusnya sel itu kan bulat, bagus gitu ya. Ini selnya jadi meleot-meleot gitu. Sama seperti yang sebelah kiri. Yang harusnya kayak gini, Dokter Tiwo, harusnya bulat, bagus, sempurna gini. Ya. Sekarang jadi meleot-meleot kayak gini. Ini adalah terjadi senescence atau penuaan sel. Gitu. Masalahnya, kalau sudah terjadi penuaan sel, nanti selnya mati. Kalau selnya mati, ya udah, wassalam. Gitu. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi prematur senescence pada jantung. Gitu. Mungkin kita lihat di mikroskop kali ya, Dokter Tiwo ya. Supaya bisa lebih kelihatan jelas, nanti anak-anak bisa melihat langsung ketika Dokter Tiwo melakukan penelitian sama Dokter Tiwo direkam. Jadi nanti kalian lihatin ya, ini adalah bagian yang lurus-lurus ini, yang panjang-panjang ini, bersalur-salur ini. Kalau kita lihat kan kayak kata Dokter Tiwo ini bagus, warnanya pink, warnanya merah, intinya bentuknya di tengah, lurus, intinya juga ya. Bentuknya lurus, intinya ini juga bentuknya bundar sempurna. Bagus. Sekarang kita lihat sama-sama kalau di bawah mikroskopnya Dokter Tiwo, setelah diinfeksi sama rokok, jadinya kayak gimana sih dia? Kita lihat ya. Tuh bentuknya. Nah, ini di bawah mikroskop optik tadi anak-anak. Tuh, jadi dia longgar-longgar, jadinya rusak kan, berkelok-kelok. Jadi bengkok-bengkok yang tadi lurus-lurus ya, jadi bengkok-bengkok keriting kayak gini. Ya. Ini bisa kita lihat tadi pakai mikroskop optik tadi nih. Tuh, kan? Jadinya rusak deh. Ternyata benar nih. Ternyata dari penelitian Dokter Tiwo ini, paparan asap rokok pada tikus itu ternyata bisa menyebabkan prematur senescence jantung. Dilihat dari mana sih sel-sel jantungnya, yaitu kardiomiosit. Ini adalah sel kardiomiosit atau sel jantung tikus yang tadi yang sudah Dokter Tiwo ambil darahnya tadi nih. Seperti ini. Jadi rusak kan ya? Wow, udah nggak ada lagi yang pink lurus-lurus, warnanya bagus. Sekarang semuanya lihat jadi keriting-keriting kayak gini nih, bengkok-bengkok kayak gini. Itu tandanya ada kerusakan pada jantung atau tadi Dokter Tiwo bilang namanya prematur senescence. Oke, kita sampai di sini nih Dokter Tiwo. Apa nih pesannya? Iya, jadi oleh karena itu kita harus menghindari rokok. Kalau kita masih punya ayah yang merokok, ayo kita sama-sama bilang, ayah, tadi saya ikut tuh Zoom dengan Dokter Tiwo dan Bu Atiwa bahwa ternyata merokok itu bisa menyebabkan prematur senescence jantung. Taunya dari mana sih? Di bawah mikroskop optik. Ternyata di bawah mikroskop optik itu sel-sel prematur senescence jantung itu bentuknya menjadi jelek, berkelok-kelok dan lain sebagainya. Begitu, ya. Oke, nah dari sini sekarang coba Bu Atiwa tanya dulu. Bu Atiwa minta kalian jawab
pakai suara dulu Baca. sebelum buat Iwa. Ya. Sekarang kira-kira udah bisa belum menjawab ini nih? Kalau tadi kan masih Lumayan. nggak bisa. Lumayan, oke. Buat Iwa Ya, buka. ayo di chat Oke, dong. buat Iwa buka. Sekarang Mbak Iwa udah buka chatnya, coba diketik di chat, tulis namanya. Ya, kita tulis nomor Tulis 1, 2, nama sama 3. umur ya. Oke, coba diketik di chat. Ya, nama Oke. sama umur ya. Iya. Kais, ya. Umurnya berapa, Kais? Jadi tua, bagus. Oke. Prematur senescence artinya menjadi tua. Ya, Jantungnya. boleh. Oke, ada yang lain lagi ngetik. Oke. 1 jantung yang Bapak, menua, ya, Aisyah cepet usia tua, 6 ya. tahun, dokter. Wah, Oke. penyebabnya adalah rokok. Prematur senescence itu artinya jantung jadi cepet tua, Oke. jantung jadi tua. Oke, ini penyebab Hindarinya kayaknya yang tidak rokok ini ya. merokok, Ini ya, salah satu penyebabnya oke. adalah rokok. Jantung menjadi rusak. Udah, bagus. Cara Jangan menghindarinya merokok. adalah dengan Bagus. tidak merokok. Oke, nomor 1 udah pernah mendengar belum? Udah. Sekarang kan jadi jawabannya Jadi tahu caranya kan jangan ya? merokok. Iya, jantung menjadi rusak. Bagus. Kata Hanako usia 9 tahun, prematur senescence itu artinya jantung yang menua. Kata Hilmi usia 10 tahun, prematur senescence itu jantung jadi rusak. Nah, nomor 2, kata Charles yang menyebabkan prematur senescence itu salah satunya adalah merokok. Oke. Kata Kalista baru dengar sekarang nih sama dokter Tiwo. Kemudian kata Kais yang menyebabkan prematur senescence juga rokok. No Kata smoking, bagus. Iya. Ya, Kata merokok, Rai, nggak boleh merokok, bagus. Rai usia 9 tahun katanya prematur senescence itu adalah penuaan atau Makan kerusakan yang sehat, jantung. bagus. Ya. Oke. Nah, Ken juga udah tahu salah satunya katanya merokok, jadinya nggak boleh merokok. Ini semuanya jadi pinter, semuanya jadi tahu, Dokter Tiwu. Terima Iya. kasih loh anak-anak. Iya, anak-anak makasih loh semuanya udah diajarin sama Dokter Tiwu. Dan sekarang waktunya, Dokter Tiwu gimana jawaban anak-anak, benar nggak? Iya, udah bagus. Dan yang pengen Dokter Tiwu tunjukkan tadi adalah hasil video di bawah mikroskop motik tadi, bahwa ternyata dengan paparan asap rokok Dokter Tiwu tuh bisa membuktikan tuh ternyata bisa terjadi prematur senescence pada jantung gitu. Itu yang ingin Dokter Tiwu buktikan kepada anak-anak. Oh, ternyata benar nih, paparan asap rokok pada tikus-tikusnya Dokter Tiwu ya tadi ya, ternyata bisa menyebabkan prematur senescence gitu ya. Oke. Jadi bilangin sama siapa aja sih, bukan cuma mama, papa, tapi kita juga. Kalau kita suka marah-marah, nah itu mungkin udah ada belum ya, Dokter Tiwu tuh peribahasa itu, jangan suka marah nanti kamu cepet tua. Menurut Dokter Tiwu, kalau dari sudut pandang keilmuan, make sense nggak? Bisa nggak orang yang suka marah, akhirnya dia prematur senescence? Iya, kalau itu sebetulnya dari hormon. Nanti kalau orang yang suka marah, nanti ada hormon yang disebut sebagai hormon kortisol. Kalau hormon kortisolnya tinggi, nanti juga bisa terjadi senescence tuh gitu. Jadi peribahasa itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi juga memang bisa terjadi gitu ya dok ya? Ya, bisa diteliti tuh. Nah, siapa tuh nanti? Ya, mungkin adik-adik semua nanti siapa tahu aja ada yang mau meneliti. Oh, nanti benarkah hormon kortisol bisa menyebabkan senescence gitu? Kan bagus jadi peneliti. Oke, terima kasih Dokter Tiwu. Tapi kita belum selesai. Sekarang kita foto dulu deh. Foto dulu sebelum kita Tanya kapan? Iya, tanya Ya, jawab. di sini boleh Buat Iwa bertanya. foto dulu ya. Oke, buat Iwa foto dulu, semua kameranya dinyalain dong. Kan kita mau ngasih kenang-kenangan nanti kayak Alma tuh. Kameranya udah nyala. Yang bisa menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kameranya ya. Supaya buat Iwa bisa ngambil fotonya. Oke, mana ya? Sebentar dulu biar bagus. Oh, biar bagus. Oke. Oke, semuanya lihat sini. Nah, 1, smile dong, kayak Ken tuh, smile lebar, kayak Shiva juga, kayak Charles tuh, Bagas sama Bima, ya semuanya 1, 2, 3. Rona akhirnya bisa join, katanya Rona tadi lagi di jalan ya. Alhamdulillah Rona bisa join, tapi nanti kalian juga semuanya akan dapat kok, akan dapat video rekaman ini. Oke, coba buat Iwa lihat dulu.
Satu kali lagi. Satu. Nanti gaya dong. Satu. Mana ya tadi ya? Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Bu Atiwa simpan dulu sebentar sambil kita buka. Yang mau bertanya boleh raise hand karena ini jarang-jarang nih kita ngobrol sama seorang peneliti. Nih, oke, yang mau bertanya boleh raise hand. Kita mulai, kita bergantian ya. Bu Atiwa izin mute dulu, nanti kita bergantian. Oke, insya Allah ini bisa banyak kok yang mau bertanya. Insya Allah waktunya cukup. Oke, Ustazah Aisyah, silakan di-unmute dulu Ustazah Aisyah. Ya, Aisyah mau tanya apa ke Dokter Tiwo? Itu hewan coba itu hewannya harus nanti hewannya jadi mati dong. Iya, jadi gini, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mengajukan kaji etik. Kaji etik itu namanya izin ke komisi etik. Tujuannya apa? Kita mau izin bahwa penelitian ini kita menggunakan hewan coba. Nanti di kaji etik itu kita nggak boleh tuh, misalnya kita menggunakan 100 tikus, nggak boleh. Jadi tim kaji etik itu punya panduan internasional berapa boleh hewan coba kita pakai gitu. Itu dapatnya 1. Di satu kelompok satu. Jadi hanya boleh 9. Nah, dari 9 itu memang setelah selesai harus kita disebut namanya kita korbankan. Jadi setelah selesai kita harus korbankan tikusnya dan tidak boleh sembarangan dikorbankan. Kita harus anestesi. Supaya apa? Supaya tikus tidak merasakan kesakitan. Jadi kita pakai anestesi. Setelah anestesi baru tuh kita bedah. Makanya tadi videonya tikusnya nggak boleh kejang-kejang sakit-sakit, nggak boleh. Jadi harus kita anestesi dulu. Setelah anestesi kita bedah, kita ambil darahnya, kemudian kita korbankan. Akhirnya organ jantungnya kita ambil, yang lainnya kan tidak boleh kita ambil. Itu setelahnya kita kuburkan. Jadi tikus harus kita kuburkan dengan baik. Oke. Jadi kuburnya tidak harus dengan kain kafan gitu, tidak, tapi kita tetap harus bungkus. Biasanya seperti itu kan pakai alas tuh ya, pakai alas, jadi itu buat sekalian buat bungkusnya. Setelah itu baru kita kuburkan. Jadi tikus harus kita kubur setelah dikorbankan gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa Aisyah ya. Jadi selama memang ada kebutuhannya, karena itu kan butuh sekali ya. Kalau kita nggak ada penelitian ini, nanti semua orang sedunia ini merokok tanpa tahu bahayanya. Jadi kalau ada kebutuhan yang mendesak untuk menyelamatkan banyak umat manusia di bumi, pengorbanan seperti ini itu boleh tetap dengan mengikuti kode etik seperti yang Dokter Tiwo jelaskan tadi. Nggak boleh sambil kayak main langsung gunting. Enggak, jadi dirawat dulu sama Dokter Tiwo tadi kan bilang dikasih makan, dibius supaya nggak merasakan sakit. Itu adalah cara-cara untuk kita tetap memperlakukan hewan yang berkorban untuk kepentingan manusia ini dengan baik. Oke, berikutnya Rona. Rona lagi di jalan ya Mas? Kirain kamu tadi kata Mama nggak bisa join. Oke. Rona mau tanya apa nih ke Dokter Tiwo? Alhamdulillah bisa masuk sih. Oh iya. Nanti Rona bisa lihat di rekaman ya kalau ada bagian yang terpotong tadi ya. Rona mau tanya apa nih? Oke. Tadi prematur apa tadi namanya? Senescence. Apa? Senescence. Nah, ya itu kan artinya penuaan dini. Iya, penuaan iya. Nah, kalau kan gambarnya kayak gitu kan tadi yang kalau kena paparan asap rokok tadi loh, yang ada hitam-hitamnya itu. Nanti kalau udah pakai ini gitu. Apa sayang, ulang sedikit lagi tadi Rona suaranya sinyalnya agak kurang bagus karena Rona lagi di jalan. Apa pertanyaannya Rona? Oh. Kayaknya sinyalnya Rona lagi kurang bagus, jadi nanti Rona begitu sinyalnya agak bagus nanti Bu Atiwa pilih lagi Rona ya.
Nanti Bu Atiwa pilih lagi karena suaranya nggak kedengaran. Kita move dulu ke Justin. Oke, Justin nanti Rona Bu Atiwa pilih lagi ya. Oke, silakan Justin, boleh di-unmute dulu saya. Ya. Apa perbedaannya jantung kiri sama kanan? Apa Oke, bedanya wah, jantung pintar kiri dan kanan? sekali, Justin. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, jantung itu ada 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel. Jadi ada atrium kiri dan ventrikel kiri, ada atrium kanan dan ventrikel kanan. Bedanya apa? Bedanya itu adalah fungsinya. Nah, itu fungsinya. Makanya jantung yang kiri itu warnanya merah. Jantung yang kanan warnanya biru. Kalau yang warnanya biru itu adalah mengandung darah kotor. Apa sih darah kotor? Darah kotor itu adalah darah dari seluruh tubuh yang sudah banyak sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa makanan kita dan lain sebagainya. Ini harus dibersihkan. Di mana proses pembersihannya? Proses pembersihannya ini adalah di paru-paru. Makanya ini harus dibawa nih ke paru-paru gitu. Nah, dari paru-paru nanti dibawa lagi masuk pakai vena pulmonaris. Ada yang namanya vena pulmonaris sebelah kiri. Ini ya, dokter. Bu Atiwa, vena pulmonaris. Ya, nah, itu nanti masuk ke ventrikel, atrium kiri dulu baru ventrikel kiri. Nah, masuk ke situ lewat belakang ya. Nah, dari situ ini adalah bagian kiri jantung. Nah, bagian kiri jantung ini warnanya sudah merah. Nah, warna merah ini berarti darahnya sudah bersih, sudah dibersihkan oleh paru-paru. Maka sudah ini baru kita pompa lagi balik ke seluruh tubuh. Supaya apa? Supaya sari-sari makanan, kemudian oksigen, vitamin dan mineral bisa sampai ke seluruh tubuh begitu. Jadi pembagiannya itu kanan dan kiri itu dibedakan oleh sekat. Lihat ya ada sekatnya. Kanan dan kiri itu ada sekat. Itu kalau yang kanan darah kotor, yang kiri darah yang bersih. Begitu ya. Tadi siapa? Justin ya? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang ulang lagi Dokter Tiwa sekali lagi si biologi nilai jelek. Dan yang kiri untuk yang darah bersih. Darah bersih yang akan dipompakan ke seluruh tubuh. Yang kalau yang kanan darah yang kotor dibersihkannya darah kotornya ke paru-paru. Paru-paru. Oh, oke. Siap. Oke, Rona udah online lagi. Silakan Rona, pertanyaannya tadi apa, sayang? Prematur senescence itu kan artinya penuaan dini. Kalau jantung kita sekarang sehat karena nggak pernah kena paparan rokok, itu nanti apa jantung kita kalau kita udah tua itu tampilannya itu kayak jantungnya ada hitam-hitamnya tuh loh ya. Iya betul. Terima kasih Rona, pertanyaannya bagus sekali. Kalau Ronanya tua, tapi Ronanya tua dalam keadaan sehat, apakah nanti ketika dia udah tua, jantungnya akan tetap rusak kayak yang kita lihat di gambar tadi, Dokter Tiwo? Itu bagus pertanyaannya. Iya, bagus ya. Jadi, sebetulnya senescence itu pasti terjadi. Tapi usia senescence itu biasanya sudah di atas 60, 70, 80 itu udah mulai senescence. Jadi selain keadaan prematur senescence yang disebabkan oleh rokok itu, ternyata kita juga bisa mencegah terjadinya senescence. Jadi supaya nggak terjadi senescence. Mencegah loh ya, bukan menghentikan. Caranya gimana? Makan makanan sehat, olahraga, itu adalah 2 contoh supaya kita bisa mencegah senescence. Oke, kita jadi sering melihat tuh orang tua yang usianya udah 60, 70, 80, tapi jantungnya masih bagus gitu. Karena pola hidupnya sehat gitu. Jadi kalau misalnya yang senescence atau tua aja, tapi nggak prematur, tapi kalau di bawah mikroskop nanti tetap bakalan jadi keriting kayak gitu nggak bentuknya, Dokter Tiwo? Iya, tetap akan seperti itu. Namanya jantung tua pasti begitu. Yang jadi permasalahan kan ini sebetulnya usianya masih muda, usianya masih kalau tikus itu digunakan usia 2 bulan itu seperti manusia itu sekitar 12 sampai 18 tahun.
Kalau Oke. masih 12 sampai 18 tahun sudah terjadi prematur senesan kan bahaya. Betul. Oke, jadi jangan sampai jadi prematur, kata dokter Tiwa tadi, penuaan dini. Jadi bukan dini, bukan ada si dini yang menua, tapi dini itu artinya lebih cepat. Misalnya Almaiza usia 8, tapinya nanti ada organnya ada yang setara usia 20. Jadi Iya, betul. jangan sampai itu terjadi ya. Kalau jantungnya kalau kita usia 8 ya jantungnya juga jantung usia anak 8 tahun. Iya. Oke, berikutnya. Akira. Silakan diambil dulu, Abang. Ya. Oke. Ya. Kalau persiapan untuk ngebedah tikus atau hewan percobaan itu apa aja? Bagus sekali pertanyaannya, Akira. Jadi persiapannya sama seperti obat anestesi, namanya di anestesi untuk manusia, yaitu pakai ketamin silazin. Jadi kita anestesi dulu. Jadi ada juga penelitian yang setelah anestesi tikusnya nanti bangun lagi, bisa main lagi, gitu juga ada gitu. Nah, kebetulan penelitiannya Dokter Tiwi ini setelah di anestesi itu dikorbankan. Jadi kita suntik dosis anestesinya lebih banyak. Persiapannya apa? Persiapannya pasti alat-alat untuk pembedahan, kemudian alat obat-obatan anestesi, kemudian setelah dikorbankan yaitu tadi yang dikuburkan begitu ya. Jadi persiapannya ya sebelum dilakukan anestesi memang tikus harus makan dan minum cukup dulu begitu. Kalau kita mau operasi kan harus puasa tuh. Kalau tikus nggak perlu puasa, bedanya itu ya. Oke. Makasih Dokter Tiwo. Sebentar coba sedikit Tiwo mau mengambil sedikit foto ini untuk kenang-kenangan. Oke. Sekarang Bu Atiwa mau ngambil pertanyaan berikutnya. Terima kasih Akira. Berikutnya ada nih tadi boy, berarti sekarang girl dulu ya. Bu Atiwa remove spotlight diri Bu Atiwa dulu. Oke. Yang udah raise hand lagi ada Charlize. Oke, boleh Charlize mau tanya apa? Nanti yang lain bergantian ya. Oke. Charlize, abang tanya apa? Kurang besar suaranya sayang. Charlize agak mendekat, terus suara Charlize besarin ya. Kalau melakukan berbahaya. Nggak Dokter Iwo kedengeran nggak suara Charlize? Enggak, belum. Kedengeran juga sayang. Mungkin Charlize deketan lagi nggak apa-apa. Hampir agak gede suara Charlize, dekat lagi. Nah terus ya gitu, kencang suaranya. Kalau melakukan berbahaya. Kalau merokok berbahaya. Kalau nge-vape berbahaya nggak? Oh, kalau vape itu berbahaya nggak, Dokter? Vape ya, si Charlize ya? Iya. Ya. Jadi ada jenis merokok yang baru yaitu dengan vape. Vape itu sebetulnya kalau dari segi penelitian, jadi gini, di dalam rokok itu ada berjuta-juta jenis racun. Kenapa merokok itu sangat berbahaya? Karena banyak sekali jenis racun, berjuta-juta. Banyak sekali. Oleh karena itu makanya kukunya menjadi hitam, bibirnya menjadi hitam, paru-parunya menjadi hitam karena merokok. Kemudian vape, jadi untuk mengurangi itu ternyata diciptakan baru yang disebut vape. Nah, vape ini ternyata tetap kandungannya itu ada nikotin dan zat kimia. Mungkin ada yang ada rasa stroberi, ada rasa mocha, ada rasa segala macam. Vape itu ada rasa-rasanya ternyata gitu. Nah, ternyata itu juga berbahaya. Berbahayanya apa? Itu juga zat kimia. Mungkin racunnya tidak sebanyak rokok. Tapi zat kimia dari vape tetap bisa merusak jantung, bisa merusak paru dan lain sebagainya. Jadi apakah berbahaya juga vape itu? Sama berbahayanya dengan rokok karena sama-sama mengandung zat kimia walaupun zat kimianya berbeda begitu ya. Oke. Nah, mungkin juga salah satunya yang membuat juga berbahaya mungkin vape ya Dokter Tiwo. Koreksi aja buat Tiwo kalau buat Tiwo salah, mungkin durasinya ya.
Durasi orang Iya. merokok itu bukan cuma sehari 2 hari, tapi ada juga yang sampai seumur hidup ya. Iya, betul. Ya, di penelitian Dokter Tiwu ini juga begitu. Di penelitian Dokter Tiwu ini merokoknya sampai 12 batang sehari. Jadi kalau 12 batang itu berarti sebungkus rokok. Nah, sebungkus rokok ini Dokter Tiwu waktunya adalah selama 30 hari. Itu sudah bisa menyebabkan kerusakan jantung. Nah, bagaimana dengan merokok yang sampai bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti lebih berbahaya lagi begitu. Oke. Berikutnya, Rai. Rai boleh di-unmute dulu, Rai ya. Oh, apa itu? Oh, pertanyaan apa itu dia tanyanya pakai tulisan. Apa itu trombosit? Oke. Nah, kalau trombosit itu adalah bagian-bagian darah. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ketusuk nggak? Atau ada yang diambil darahnya dari lengan gitu. Nah, darah yang berwarna merah itu sebetulnya bukan warna merah doang aja gitu. Tapi ternyata banyak sekali bagian-bagiannya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit, ada plasma, ada zat-zat penggumpal darah, banyak sekali. Nah, salah satunya tadi adalah trombosit. Trombosit itu apa? Trombosit itu adalah keping-keping darah. Jadi dia memang bentuknya seperti, ada yang pernah dengar katanya remahan rengginang nggak? Remah-remah kue gitu ya, dokter ya? Nah, kayak remah-remah kue. Nasi trombosit itu seperti remahan-remahan itu gitu. Kalau sel darah merah, sel darah putih itu kita ibaratkan dalam satu toples itu ada rengginangnya. Itu berarti sel darah merah. Kalau sel darah putihnya sama rengginang, mungkin warnanya berbeda. Nah, itu lihat. Nah, si trombosit ini cuma keping darah, titik-titik darah saja gitu. Bentar, turun lagi buat Tiwa, turun lagi. Mungkin yang histologi tadi, di atas ada histologi deh. Nah, itu histologi. Itu tuh udah tuh. Jangan di-search lagi. Di atasnya itu, nah itu kan ada eritrosit, leukosit, sel darah merah, histologi. Naik di atas. Nah, ini. naik satu lagi. Nah, ya. Nah, itu lihat tuh. Nah, si trombosit itu pakai gambar mana ya? Yang kanan satu lagi buat Tiwa. Kanan Ini? satu lagi. Ini? Kanan satu lagi. Nah, itu ya itu. Oke, itu bisa digedein yang tadi. Ini, Dok. Ini bukan nah, ya? itu ya, itu bisa digedein. Ya, itu ini juga bisa, boleh. Nah, nah, udah di sini. Nah, ini kalau ini adalah sel darah merah semua ini kebetulan nih. Ini kebetulan sel darah merah. Nah, trombositnya mana? Lihat tuh trombosit yang ungu kecil-kecil itu doang. Nah, itu trombosit itu. Nah, itu. Itu adalah trombosit atau kepingnya aja gitu. Makanya tadi dokter Tiwu bilang itu adalah remahan-remahan rengginang aja karena yang kecil-kecil begitu. Tapi fungsi ya. remahan rengginang ya, dokter Tiwu ya? Iya, fungsinya banyak. Misalnya kalau ada yang kena penyakit DBD, itu trombositnya turun habis. Kenapa sih turun? Ternyata turunnya itu karena nempel ke dinding-dinding, jadi dia nggak bisa berfungsi bagus gitu. Ya. Dokter Tiwu, ada nggak cara kita bisa mendeteksi mungkin nggak nih trombosit di dalam tubuh aku turun kayaknya nih? Caranya ya tadi diambil darahnya. Oh, diuji di lab ya? Ya, diuji di lab. Itu bisa kita lakukan dan mudah sekali. Modalnya cuman objek gelas sama preparat itu kaca itu objek gelas. Jadi kita cukup satu tetes darah taruh di kaca, kemudian kita hapus, namanya sediaan hapus darah. Nanti baru kita lihat tuh di bawah mikroskop, kita bisa hitung berapa trombosit kita, berapa sel darah merah kita, berapa sel darah putih kita, bisa kita hitung. Gitu. Oke. Berikutnya, Hanako. Boleh di-unmute dulu kakak ya? Udah. Hanako tanya apa? Hai Hanako. Hai. Dokter Tiwu, jadi aku mau tanya nih. Aku tuh kalau kemana-mana itu kan suka nyium kayak asap rokok gitu. Di mana-mana banyak nyium asap rokok. Iya.
Jadi pertanyaannya, kalau nyium asap rokok sekali aja itu bisa menua nggak sih jantungnya? Oke, terima kasih Hanako. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau misalnya kita lagi ke tempat umum, kemudian ada orang merokok, kira-kira berbahaya nggak buat kita? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah berbahaya. Artinya berbahaya apa? Karena yang harus kita pahami bahwa perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif. Kenapa begitu? Karena ternyata pada perokok pasif itu enggak pinter. Apa enggak pinter itu ya? Enggak punya Tahanan diri yang baik. Ya gitu. Dibandingkan dengan yang perokok aktif. Perokok aktif itu memang perokok, jadi dia merokok. Karena dia merokok, jadi istilahnya paru-parunya itu udah tahu, oh memang dia perokok, jadi saya harus tahan segala macam. Yang perokok yang pasif ini yang berbahaya. Kenapa? Sebetulnya dia bukan perokok, tapi dapat dari orang lain. Banyak cerita-cerita perokok-perokok pasif itu adalah misalnya suaminya merokok, istrinya tidak merokok, ternyata istrinya yang malah kena sakit. Tapi ingat, sebisa mungkin kita harus, kalau misalnya di tempat umum ada orang merokok, satu kita bisa hindari. Jadi kita pergi atau gimana. Kalau tidak bisa pergi, kita harus berani menegur. Contoh misalnya Dokter Tiu di angkutan umum, kemudian ada perokok. Mohon maaf Pak, saya tidak suka dengan bau rokok atau saya tidak tahan dengan asap rokok. Bolehkah rokoknya dimatikan? Itu karena ini adalah tempat umum, kecuali memang area terbuka Bapak boleh merokok. Gitu. Ya, jadi kita harus selalu bilang begitu. Kita harus berani bilang bahwa kita tidak suka ada asap rokok. Tapi yang perlu kita harus tahu, yang ketiga adalah sebetulnya di dalam tubuh kita ini punya mekanisme pertahanan diri. Apa itu mekanisme pertahanan diri? Jadi di tubuh kita punya antibodi. Ingat ya, tubuh kita punya antibodi. Itu tugasnya apa? Tentara-tentara di dalam tubuh kita itu fungsinya adalah membersihkan. Membersihkan apa? Misalnya, oh hari ini Hanako pergi ke taruhlah misalnya naik angkutan umum, tiba-tiba ada yang merokok, ada yang kotor. Nih antibodi Hanako kalau bagus langsung dibersihkan. Gitu. Ya, dia Hanako hari ini terpapar asap rokok nih. Oh, saya harus bekerja keras nih. Gitu. Jadi tubuh kita punya antibodi atau punya mekanisme pertahanan diri untuk untuk menghancurkan paparan asap rokok tadi atau membuang paparan asap rokok tadi. Jadi bagaimana kalau misalnya kita terpapar asap rokok dan kita tidak bisa menolak? Jadi kuncinya tinggal kita harus menjaga imunitas kita, menjaga antibodi kita supaya kita nggak sakit, supaya kita tidak jadi prematur senescent. Begitu Hanako ya. Itu benar banget tuh kata Dokter Tiu. Itu bahkan menurut Bu Atiwa, anak-anak kecil tuh seusia kalian tuh bahkan lebih berani. Kalau kayak Bu Atiwa sama Dokter Tiu, seringkali rasanya tuh masih ada rasa nggak enakan. Kita yang sakit, kita yang nggak enakan. Tapi biasanya anak kecil itu justru lebih berani datangin orang tua bilang, Pak, aku nggak mau jantungku sakit. Nah, sedangkan kalau orang tua biasanya, dia marah nggak ya kalau misalnya aku tegur, dia kesel nggak ya sama aku, dia benci aku nggak ya. Sedangkan nggak boleh seperti itu. Yang penting kita menegur, kalau dia misalnya nggak mau berubah, ya berarti kita yang pindah. Tapi kalau kita masih terpapar juga, berarti kita harus makan makanan yang lebih sehat, untuk kayak kata sayur, ya, untuk menjaga pertahanan diri kita supaya tetap gagah melawan penyakit yang mungkin masuk ke tubuh kita. Oke, berikutnya Atar. Atar boleh di-unmute dulu, Tar? Ya, Atar boleh, ya. Kan udah ada rokok listrik. Kalau udah ada rokok listrik tuh gimana tuh Dokter Tiu? Iya, jadi tadi Dokter Tiu sudah singgung sedikit tuh. Jadi kalau rokok listrik itu sebetulnya mungkin jenis racunnya tidak sama seperti rokok biasa. Tapi yang jelas rokok listrik itu tetap ada zat kimia. Nah, zat kimia itu nggak bagus buat paru-paru, buat jantung gitu. Jadi kalau bisa tidak pakai vape,
atau rokok listrik ya nggak usah gitu. Ya, Atar ya. Oke. Berikutnya Aisyah Aziza. Aisyah boleh di-unmute dulu Aisyah. Aisyahnya ada nggak? Aisyahnya boleh di-unmute? Oke. Oke, Aisyah mau tanya apa? Kedengaran nggak suaranya Aisyah, Dokter Tiu? Belum. Kedengeran. Oke, Oh ya. ya, silakan Aisyah. Aisyah mau mau tanya apa? Ini Aziza. Oh, Aziza. Ya, Aziza mau tanya apa, Aziza? Habis ini mau meriksa apa? Oh, habis ini kita mau meriksa apa? Aisyah pengen, Aziza pengen meriksa apa? Apa aja? Oh, apa aja? Oke. Nanti mudah-mudahan ya. Nanti mudah-mudahan Dokter Tiwu ada penelitian yang seru lagi yang lain. Nanti Dokter Tiwu datang lagi ceritain ke kita penelitiannya Dokter Tiwu. Oke. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Alma mau bertanya nggak? Fahira mau bertanya nggak? Adel atau Nana? Ada yang mau bertanya nggak? Oh, Hilmi ya Bang. Silakan Bang. Ini namanya mirip sama anak Dokter Tiwu nih. Iya, Ryan Hilmi. Aku pengen nanya nih, saudaraku kan ada yang merokok, terus aku harus bagaimana? Terus aku harus bagaimana Dok? Oke, bagus Hilmi. Kalau ada yang merokok, jadi kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Caranya bagaimana? Pindah dulu. Jadi kalau misalnya ada orang merokok, kita harus pindah. Seperti yang tadi saya bilang bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Perokok pasif itu adalah orang yang tidak merokok tapi terpapar asap rokok. Kalau yang perokok aktif adalah orang yang merokok. Yang kedua, kalau itu boleh kalau berani menegur, kita tegur gitu. Seperti yang tadi Dokter Tiwu sudah contohkan, misalnya, Om atau Kak, mohon maaf, saya tidak tahan dengan bau asap rokok. Bolehkah rokoknya dimatikan atau merokoknya agak sebelah sana begitu. Terus yang ketiga yang tadi saya bilang ke Hanako, kalau misalnya itu ya kita yang harus mempersiapkan badan kita atau antibodi kita atau imunitas kita kalau misalnya kita terpapar asap rokok. Caranya apa sih? Makan yang sehat, buah, sayur, istirahat cukup, itu insya Allah pertahanan kita atau tentara-tentara kita bisa melawan itu semua. Gitu. Kalau tadi yang pertanyaannya Azizah, setelah ini mau periksa apa lagi, PR-nya Dokter Tiu masih banyak nanti, masih harus periksa ini, masih harus periksa itu, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu nih ada pertanyaan terakhir dari Justin lagi, Dokter Tiu. Silakan. Oke, boleh. Silahkan Justin. Oh, kita sudah apa itu namanya yang jantungnya sudah menua itu kan? Ya, premature senescence. Ya, saat kita sudah premature senescence itu apakah masih bisa diobatkan? Oh, bisa diobati nggak? Bagus sekali pertanyaannya Justin. Iya, jadi kalau yang penelitiannya Dokter Tiwu ini adalah nanti adalah mencegah. Jadi kalau yang sudah terjadi senescence, apakah masih bisa diperbaiki? Dokter Tiwu jadi menjawabnya adalah tidak. Jadi bagaimana supaya yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya. Bagaimana supaya kita tidak jadi prematur senescence itu. Nah, nanti sebetulnya penelitian lanjutannya adalah Dokter Tiwu sedang mencari tuh antioksidan yang bisa mencegah terjadinya prematur senescence supaya tidak terjadi senescence gitu Justin. Jadi oleh karena itu kan Allah ngasih jantung kita kan cuma satu ya. Dan dikasihnya dalam keadaan yang bagus gitu. Jadi kita memang harus menjaganya gitu, supaya tetap sehat, supaya tetap bagus. Begitu ya Justin ya. Oke, Dokter Tiwu, ini kan waktu Dokter Tiwu lagi kuliah doktor atau S3, Dokter Tiwu kan meneliti tentang premature senescence atau penuaan yang terjadi dan terlalu cepat. Waktu Dokter Tiwu S2 atau mengambil master, penelitiannya Dokter Tiwu tentang apa?
Oh, kalau yang waktu S2 itu adalah tentang stres oksidatif. Stres Apa? oksidatif itu artinya adalah apa namanya? Oksidatif itu adalah oh jadi lupa. Jadi oksidatif itu adalah reaktif oksigen spesial. Jadi sebetulnya dalam tubuh kita itu, kalau misalnya metabolisme tubuh kita itu ada sisa-sisanya. Sisa-sisanya itu adalah racun. Racunnya itu apa? Racunnya itu yang disebut sebagai stres oksidatif. Jadi sisa-sisa metabolisme. Meneliti tentang racun-racun sisa metabolisme. Oh, wow. Gimana? Coba Bu Atima mau lihat dengan tanya anak-anak. Kira-kira setelah mendengarkan ini semua, ada nggak yang mau mengikuti jejak Dokter Tiwo nih jadi peneliti nih? Jadi dokter? Ayo. Peneliti juga. Peneliti sama jadi dokter. Oh, jadi Ayo, peneliti boleh. juga, jadi dokter juga. Jadi Aziza mau tuh. Jadi peneliti dan jadi dokter juga. Jadi kita tahu ya, makanya Bu Atiwa tuh selalu ngadain kegiatan ini supaya Bu Atiwa tuh pengen, karena Bu Atiwa merasa dulu waktu Bu Atiwa masih sekolah, Bu Atiwa tuh sudah terlalu terlambat untuk memutuskan Bu Atiwa mau jadi apa. Kalau misalnya kayak sekarang nih, kalian udah pernah lihat Dokter Tiwo, serunya Dokter Tiwo mengambil darah dari jantung mencit, pernah ngelihat bagaimana Dokter Tiwo meneliti di laboratorium, sementara usia kalian baru 8, 9, 10, 7 bahkan. Berarti kalian masih punya sekitar 15 tahun untuk mempersiapkan diri kalian dan kalian bakal jadi dokter penerus Dokter Tiwo yang hebat banget ya. Iya, jadinya boleh. makanya manfaatkan waktu selama sekarang ini masih kecil, pikirkan apa nih kira-kira yang aku paling suka. Dan kita serius belajar hal itu, insya Allah nanti suatu hari kalian akan jadi orang yang berhasil. Nah, Dokter Tiwo, gimana pengalaman Dokter Tiwo ketemu sama anak-anak hari ini? Sangat menarik, sangat senang, dan pasti jadi apa ya? Jadi senang sekali sih bisa berbagi dengan anak-anak. Kemudian yang bikin apa ya? Bikin bangga, ternyata pertanyaan-pertanyaannya itu bagus-bagus. Artinya bagus-bagus itu, wow, ini pertanyaannya yang kayaknya bukan pertanyaan anak-anak deh. Contoh seperti tadi Justin bilang, kalau sudah prematur senescent ini bisa sembuh apa enggak ya? Gitu. Atau tadi pertanyaan si Hanako, kalau misalnya saya terpapar asap rokok bagaimana ya? Padahal sebetulnya saya hanya di angkutan umum atau dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan yang bagus. Kemudian tadi si Aziza juga bertanya, setelah ini mau meneliti apa lagi? Wow, itu tantangan banget buat saya begitu. Wah, itu sangat menarik sekali buat Tiwa. Mudah-mudahan Dokter Tiwo enggak kapok dan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Dokter Tiwo ya. Karena tantangannya Dokter Tiwo adalah Dokter Tiwo ini, beliau ini lagi melakukan studi dokter penuh dengan bahasa-bahasa dan istilah yang rumit, makanya Bu Atiwa sangat mengapresiasi dan Bu Atiwa sangat bangga melihat kakaknya Bu Atiwa ini berusaha. Dia tuh sangat berusaha loh, karena dunia-dunia medis atau dunia kesehatan itu memang banyak sekali istilah-istilahnya, seperti juga di engineering yang sebetulnya sangat susah untuk dibahasakan ke anak-anak, tapi hari ini alhamdulillah Dokter Tiwo berhasil. Nah, hari ini seperti biasa, dari setiap kegiatan, alhamdulillah hari ini nih, atas kebaikan hati Dokter Tiwo dan juga kebaikan hati kalian semua, dari kegiatan ini, alhamdulillah tadi pagi, Bu Atiwa sudah transfer nih. Bu Atiwa sudah transfer sebesar Rp1.500.000 dan sama Bu Atiwa dibulatkan menjadi satu. Bu Atiwa sudah salurkan. Suara Bu Atiwa kedengaran buat Dokter Tiwo? Agak putus-putus. Oke, sekarang kedengaran nggak? Iya. Ya, jadi sudah disalurkan ke Sekolah Master Indonesia yang ada di Depok. Apa itu Sekolah Master Indonesia? Sekolah Master ini adalah kependekan dari Masjid Terminal. Jadi sekolah ini dibangun dulunya itu sedikit-sedikit menggunakan lahan masjid yang ada di pinggir stasiun Depok. Lama-lama dia jadi berkembang, dan siapa yang sekolah di sini? Yang sekolah di sini ada anak jalanan, ada anak terlantar, ada anak pedagang asongan, ada anak-anak yang juga merupakan pedagang asongan, ada yang berjualan koran, anak-anak yang kurang beruntung. Di sini mereka sekolah gratis. Ya, di sini dari TK
sampai SMA mereka semua sekolah gratis, dan anak-anak yang kurang beruntung ini bahkan yang membuat Bu Atiwa sangat bangga, kakak-kakak sekolah master ya mereka ini ada juga yang sampai melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan beasiswa, nggak membayar apapun karena mereka pintar dan mereka juga berprestasi. Jadi kita yang lebih beruntung, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan lebih baik, jangan mau kalah, supaya nanti suatu hari ketika kalian besar, kalian bisa membantu teman-teman kalian yang kurang beruntung seperti ini. Nah, insya Allah rencananya 2 minggu dari sekarang Bu Atiwa juga akan berkunjung untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman di sekolah master. Kalau ada yang di Jakarta atau ada yang di Depok atau ada yang mau ikut sama Bu Atiwa, nanti boleh WA Bu Atiwa, nanti insya Allah Bu Viti akan ke sekolah master ya. Jadi terima kasih banyak Dokter Tiwu untuk keseruan. Ikut dong Bu Atiwa nanti ya. Boleh banget. Jadi siapa aja yang mau ikut, nanti kita ke Depok, kita ke sekolah master, kita belajar bareng-bareng, kita berbagi pengetahuan, kita mungkin bisa bawain buku untuk teman-teman yang kurang beruntung yang berada di sana ya. Nah, minggu depan ada apa Bu Atiwa? Minggu depan nggak ada apa-apa. Minggu depannya lagi, tanggal 11, insya Allah nanti kita akan ketemu temannya Dr. Strange. Temannya Dr. Strange, jadi lagi banyak dokter, tapi yang ini dokternya beda. Ini dokter yang meneliti batuan. Jadi dia juga seorang dokter, sama kayak Dokter Tiwu, dia juga adalah seorang dokter, tapi dia dokter yang menganalisa batuan atau dia adalah seorang ahli geologi. Kita mau ngebedah, kalau hari ini kita ngebedah tikus, tanggal 11 nanti kita akan ngebedah batu untuk ngelihat sedalam-dalamnya di dalam batu tuh ada mineral apa aja sih dan apa aja fungsinya di dalam batuan, dan kenapa bisa ada mineral di dalam batuan itu, bagaimana menyusun itu semua bisa jadi batuan. Kenapa lain batu, lain warnanya. Itu semua nanti kita akan belajar sama Dokter Ega, sama Om Ega ya. Kemudian nanti tanggal 25 September kita akan ketemu orang yang sangat spesial dengan topik yang juga sangat spesial. Kita mau ngomongin yang namanya anti-bullying. Karena kita nggak mau atau kita nggak memperbolehkan ada yang namanya bullying terjadi di tengah-tengah kita. Bukan cuma anak kecil yang kena bully, orang dewasa juga banyak yang masih kena bully. Makanya kita belajar sama-sama bagaimana kita mengatasinya. Nanti kita belajar sama-sama. Yuk, sekarang kita ucapkan terima kasih dulu yuk sama-sama yuk ke Dokter Tiwu. Terima kasih Dokter Tiwu. Terima kasih Dokter Tiwu. Terima kasih juga semua. Terima kasih sudah belajar ya. Terima kasih Miss. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Bu Atiwa tutup ya. 1, 2, 3 Bu Atiwa tutup dan kita menghilang. Assalamualaikum. Selamat sore.